junior di asrama. Jadi kami itu tinggal di asrama Putra Satu ya. Saya sebagai senior, Pak Dari junior. Jadi dulu yang di ospek, yang di orientasi sampai di Banjur yang terakhir. Kesinian. Ya alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini Pak Ustadz, kami ini keluarga besar. Tidak keluarga besar, sebab yang diundang hanya Kaprodi dan Sekprodi. Jadi tampaknya juga tidak hadir semua para wakil dekan, PASI, SKM, kemudian para pendidik. Jadi ini menjelang akhir Ramadan, alhamdulillah ini tidak terasa kita tinggal kurang lebih seminggu. Ya, dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kepada Bapak Dr. Haji Madani Irfan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saleh, nawalar salam nam besawah. Semangat betul dari muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah daun salam rujak bobok. Menjawab salam memberi amok. Nggak ikhlas salam teh doa. Ada doa teh namun teu ikhlas amok-amokan insyaallah moal dijawab. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kamu namihan ganjil, maka Allah maha ganjil, kita harus seperti Allah mengganjilkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhlas Ustaz. Mungkin ada ya. Kita selalu di sini. Bapak Ibu, tidak terasa perjalanan umur kita sudah sampai Ramadan yang kesekian kalinya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amih wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus betul-betul ini soson-soson memaksimalkan umur, karena kita terus berpacu dengan waktu. Sebab umur ini sudah dibatas dan sudah berada dalam epos hudud yang sudah Allah tetapkan, di mana kita tidak bisa mengelak dari skenario Allah SWT. Oleh sebab itu hari ini kita mencoba bermuhasabah, karena malam terakhir di bulan Ramadan ini Rasulullah mengajak keluarganya, para sahabatnya untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya Bapak Ibu semacam bertapa, bersemedi, menyepi. Jadi bertapanya umat Islam itu i'tikaf. Oleh sebab itu zaman Rasul itu i'tikafnya itu berkata satena, tidak mau diganggu orang. Dia hanya menyepi, bersendirian kepada Allah. Di dalam i'tikaf segala barengan sama masjid, ngobrol, atau ngomong. Jadi ngawampong. I'tikaf itu tidak boleh bicara, harus hanya berinteraksi dengan Allah SWT. Untuk apa? Muhasabah. Dari muhasabah muncul rasa kekurangan. Maka dari kekurangan itu akhirnya beristighfar. Maka dalam i'tikaf itu banyak beristighfar. Beristighfar untuk memohon ampun atas segala kekurangan-kekurangan sekian tahun sejak hidup. Yang kedua, untuk melihat kekurangan ini ada parameter, ada standar. Standarnya apa? Standar kebenaran umat mukmin adalah Al-Quran.
Maka selama itikaf bagus banyak baca Al-Quran, mentadabburi, sehingga setiap ayat ini harus bagian dari diri kita. Apakah ayat ini sudah kita amalkan atau belum? Semakin kita membaca banyak, mentadabburi ayatnya, semakin terasa, oh ternyata masih banyak seruan-seruan Allah yang belum maksimal kita lakukan. Maka kembali istighfar lagi kepada Allah. Akhirnya apa? Berdoa lagi. Melalui apa? Melalui sholat ya benar. Maka selama itikaf kita banyak tahajud. Untuk apa? Selama tahajud itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, sekaligus menangis dengan bacaan-bacaan yang kita baca mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sudah terasa belum rasa kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita? Sampai surat Ar-Rahman tadi mengulang-ulang kurang lebih 31. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu biar kita merasakan bahwa apakah kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita selama hidup ini sudah kita maksimalkan dalam wujud syukur kepada Allah melalui ibadah kita, atau masih banyak kenikmatan yang kita lupa, lengah, sehingga kita akhirnya lupa kembali menghadap Allah. Lupa bahwa hidup ini adalah menyelesaikan tugas-tugas, bahwa hidup ini bukan gratis, bahwa hidup ini ada beban tanggung jawab, bahwa hidup ini ada tugas mulia yang harus kita jalankan. Maka itulah hakikat dari itikaf itu. Jadi kalau itikaf bareng-bareng sama orang terus ngobrol, malah ayam masalahnya begitu. Jadi itikaf itu harus bersendirian. Kecuali sholat tahajud berjamaah, sesudah itu bersendirian lagi, masing-masing masuk ke tenda-tenda sendiri-sendiri, tidak mau diganggu. Itulah itikaf yang sebenarnya. Tapi sekarang kalau saya lihat di masing-masing itikaf kadang berngobrol, ada mau minum terus ujak mana ujak gitu. Jadi itikafnya harus diluruskan lagi. Jadi itikaf itu adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan hanya meditasi dengan Allah sampai bukan ya. Ini uak saya kalau di musim Ramadan ini tidak mau iktikafnya di masjid karena mungkin ada yang ngorok gitu kan, kabar gitu. Ada yang ribut baca Quran, ada yang jadi kemarin bisa bersepi. Akhirnya beliau membuat semacam sasaran ranggon, sidarangon gitu di belakang masjid. Belakang masjidnya karena di kampung masih gelap, banyak pohon-pohonan. Jadi nyiun ranggon, gitu loh, ranggon dan nantinya kalau dulunya apa itu? Iya, sahur kayak benar ada luhur gitu ya. Ditutup kanan kirinya, dia menyepi di situ. Saya pikir apaan? Oh ternyata dia betul-betul banyak tahammus seperti Rasulullah di Wadiro, berkontemplasi, membaca situasi bagaimana melakukan solusi atas persoalan-persoalan umat. Kalau kita mungkin bagaimana kita meningkatkan kualitas kerja kita supaya kualitas kita kerja ini antara profesionalisme dengan ibadah itu satu kesatuan. Bahwa kenapa kita harus bekerja bercapek-capek? Bahkan ketika ditanya atas alasan apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Atas alasan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala rezeki kepada kita? Tadi Ar-Rahman bisa menjawab. Tentu susah untuk dijawab. Atas alasan apa coba Allah menciptakan kita? Orang mengatakan senang karena ibadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Gitu ya.
Yang butuh kepada ibadah kepada Allah apa kita? Maka Bapak Ibu, disinilah kita mencoba memaknai tadi Pak Dokter dibacakan surat Ar-Rahman. Itu kan bisa menjawab tentang apa sih makna hidup kita, atas alasan apa Allah menciptakan kita. Maka jawabannya Ar-Rahman, hanya karena kasih sayang saja Allah menciptakan kita, tidak punya kebutuhan apa-apa. Kalaupun kita tidak ibadah kepada Allah, Allah tidak pernah rugi. Kalau kita ibadah pun habis-habisan kepada Allah, Allah tidak pernah untung. Jadi nggak ada keuntungannya ibadah kita bagi Allah, tidak ada kerugian maksiat kita kepada Allah. Jadi atas alasan apa sih Allah ciptakan kita sampai capek-capek menciptakan seluruh kebutuhan kita sebelum kita ada? Ada matahari, ada bulan, ada oksigen, ada air, ada tanam-tanaman, ada tanah, semua ternyata untuk kita. Begitu pada ayat seterusnya, sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Gus biang bekah mun kitu mah. Dewek teh cek Allah ngetrukeun sanafrugu. Saya akan menghabiskan segalanya. Beak dekat cek urang ngetrukeun sadana untuk memenuhi kamu, memenuhi kebutuhan kamu. Padahal tidak ada keuntungan dari kerja Allah untuk kita itu, tidak ada keuntungan bagi Allah. Jadi untuk apa sih Ar-Rahman? Allah ingin mewujudkan cinta kasihnya saja menciptakan kita. Nah oleh sebab itu kita harus bersyukur diberi nikmat hidup. Berapa lama kenikmatan hidup Allah berikan kepada kita? Itu masa kita lagi. Sebab di ayat itu nanti Allah ingatkan lagi. Bapak Ibu, kita ini sudah dalam kerangkeng kudrah Allah, di mana kita tidak bisa lepas dari itu. Apa? Pertama, batas umur kita. Evolusi kehidupan kita itu sudah dibuat 4 evolusi, dan itu tidak bisa kita melawan. Siapapun, sehebat apapun. Apa? Kita diawali dengan kematian. Kata Allah, kita mengetahuinya sudah hidup ya, tapi kata Allah, kita diawali oleh kematian. Berapa kali mati kita? Kata yang menciptakan hidup dan mati. Dan kita tidak tahu ya, berapa kali hidup kita, berapa kali mati kita. Taunya hidup ya sekarang ini, sekali ini. Mati ya sekali nanti. Kata Allah tidak, kamu mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi tidak bisa kita ngelawan aturan ini. Tidak bisa kita protes, ya Allah saya mah pengen hidup saja, nggak mau ada mati. Harus tahu Pak, ayo yang mau muanya yang mulai yang maunya. Tapi itu ketentuan. Dan kita akan hidup lagi juga, kita tidak bisa tahu apa benar nanti sesudah mati akan hidup lagi. Gaib sekali. Maka standarnya informasi dari siapa yang kita terima, ya sudah. Kita hanya menerima informasi dari yang menciptakan kita. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Kalau penalaranmu jalan, kata Allah. Kalau kamu berpikir cerdas, kata Allah, tidak mungkin Anda akan kufur dengan Allah. Jadi diajak berpikir oleh Allah nih. Bagaimana cara berpikirnya? Coba Anda bayangkan. Begini kata Allah. Kuntum amwatan. Pakai plastik yang kuntum. Dulu kamu pernah mati. Kita tidak sadar ya? Tidak sadar kita pernah mati. Tapi ketika kita renungkan asal jasad kita, pasti dari benda-benda hidup apa benda-benda mati. Nah gitu selalu berpikirnya Pak. Ada orang hidup teh berasal dari benda hidup apa benda mati? Bingungnya. Oh dari benda hidup, Ustaz. Siapa? Ayah dan ibu. Lalu Ustaz, sing ada ayah, ibu bisa menghasilkan bahan urang. Ya, ibu bahan ieu, bapak bahan ieu dicampurkeun. Eta bahan teh asal di mana? Itulah Allah naros terus. Asal di mana sih? Bapak ibu bisa menghasilkan tenaga sampai menghasilkan sperma, ibu menghasilkan tenaga sampai menghasilkan ovo. Di mana? Ayo cek Allah ya di mana? Pasti jawabannya dari makanan kan gitu, dari minuman. Cing makanan mana yang tidak kita matikan sebelum masuk ke dalam tubuh kita? Ada yang hidup langsung kita makan. Samu yang hidup, yang masih hidup, yang sudah mati. Nasi, ada pingit namanya, bondol burung bisa masih hidup kena di tangkai, langsung caplok, cekap gitu nya. Orang biasa gitu tuang nasi langsung tina eta rangkaian anak. Dina sawakene keros gitu. Siga domba, tidak kita kudu kumaha kudu di tutuh heula baheula dihelan heula buka bodas. Sesudah putih begitu langsung dimakan? Tidak juga. Kudu di tanah, diliwat. Terus enggak? Harus diliwat teh hirup maut kasih si beas nggak mati pastinya. Cirinya mati malah bisa ditanam deui, betul tidak? Melak beas masih mending bisa model gitu. Ada melak sangu rek jadi nama ada supaya halo berarti bendanya mati. Terus enggak nuang naon deui hirup-hirup sok hayam. Wah, carung mah bisa hirup-hirup. Langsung, terus enggak ada orang ayam ditolak langsung lep gitu. Kejurigan di nomor kesetanannya. Oh terus itu mana harus naon ayam hirup-hirup, wah pasti kesetanan. Tidaklah oleh kita dia sembelih dulu di dudutan dulu, terus dipecah-pecah, pasti payah tapi kan. Terus payah itu langsung bisa dimakan. Jangan kena payah. Dulu itu makan sembarangan, dicikun, setahun apa, digoreng, betul tidak? Kadang digodok heula namanya digoreng. Wah, geus pae, geus direcek-recek pae, dipaehan deui di puluh. Geus dipuluh, dipaehan deui digoreng. Geus digoreng, ditambah bumbu deui, karena rek naon cenah? Rendang. Yang rendang geus digoreng, oh ini digoreng-goreng geus pae geus sekali. Betul tidak? Benda-benda mati. Untuk Ustaz abdi mah ada jengkol pun beuteuy langsung hirup-hirup keneh. Nah, langsung kita lagi gigi gitu. Gitu. Hah? Pan teu beuneunan. Betul tidak? Da enakna beuteuy teh digares heula meureun kitu nya. Terus karek eta beuteuy na mah beuteuy asupkeun ka dieu, lap ka dieu. Belas enggak? Kalau sudah digaras gitu hirup atau mati. Pasti udah mati malah bisa ditanam deui, betul tidak?
Artinya totalitas bahan-bahan kita dari amwat mati. Berarti bahan urang teh tina sangu, tina kacang-kacangan, tina daging hayam geus malarahe. Kunaon hari geus asup ka dieu hirup. Mikir teh cek Allah teh kitu cenah. Ya. Mikir teh besi poho maneh teh betul-betul ada dengan sendirinya, tidak diproses. Betul. Dirancang. Halo. Kartos itu. Ayo ngatos bahasa Sunda. Bapak Ibu bahasa Sunda karunya ini. Sekarang beli pada ical. Ya, soal ini muntah. Betul tidak? Ya, di ulang Sunda geus boga Sunda. Ayo lemes natur no. Leus. Ya, leus. Atasnya. Dah. Jadi sing yakin bahwa kita itu mati dulu, Pak. Tapi menjadi benda hidup di ayah dan di ibu. Sesudah itu bertemu, menjadilah makhluk lain, yaitu sperma dan ovo. Nah, sperma dan ovo bertemu, memunculkan makhluk baru yang bernama janin. Bayangkan tina jengkol, tina putih, tina sangu goreng, tina rendang. Jadi ovum sperma gas itu berubah jadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, terus berproses sampai makhluk baru. Sudah makhluk baru itu belum ada rupa. Selama 4 bulan dalam janin itu masih mati. Kata Al-Quran itu. Amwatan masih mati itu. Ciri mati itu kalau kita ukur dengan alat-alat kedokteran belum ada jantung denyut-denyut begitu. Belum ada ciri-ciri kehidupan. Ya. Berarti kita harus sadar bahwa kita ini diawali dengan kematian. Kemudian di usia 3 bulan, 4 bulan dan ke-6 fa'ahyakum, masih bentuk pasten kan sudah terjadi, lalu Allah hidupkan. Nah inilah mati pertama sudah kita lewati, hidup pertama sedang kita jalani. Tapi kata ayat summa yumitukum sing eling jeung Allah, pikirkan mata-mata pakai present yumitukum, kemudian nanti kamu akan dimatikan. Yakin tidak? Mati kita akan terjadi, yakin tidak Bu? Yakin kan? Karena tidak ada orang hidup terusnya. Rektor bisa orang mau, betul tidak? Rektor UPI, rektor IKIP kan? Terus mana mau? Terus kan? Berarti tidak ada yang terus hidup. Persoalannya mati yang kedua ini selesai, berakhir atau tidak? Tidak kata Allah. Sebab tadi hidup 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali. Summa yuhyikum. Sesudah kematian yang kedua, Allah akan hidupkan kembali yang kedua. Summa ilaihi turja'un, tidak akan diberi mati yang ketiga. Kalau itu sendiri. Dia jangan berbicara nanti ada kematian lagi, terus matinya 2 kali, hidupnya 2. Summa ilaihi turja'un, hidup yang terakhir kita akan dimintai tanggung jawab. Tapi itu. Jadi summa yuhyikum, Allah hidupkan yang kedua, tidak akan dimatikan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kalian akan dihadapkan kepada Allah untuk dimintai tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Atas nikmat hidup yang pertama. Jadi yang menentukan keselamatan hidup yang kedua, yang abadi, yang tidak akan pernah mati lagi, ditentukan oleh hidup yang pertama. Kudu kumaha Ustaz, sangkan hidup yang kedua saya bahagia, tidak menderita. Sebab Bapak Ibu, hidup yang kedua itu kalau bahagia, bahagia selamanya, tidak akan ada penderitaan. Kalau sengsara, sengsara selamanya, tidak ada kebahagiaan. Tapi bedanya dengan hidup yang pertama, Allah menciptakannya pas sampah.
pasangan gitu. Ada susah, ada senang, ada bahagia, ada menderita, sedih, ada hidup, ada mati, ada yang kaya, ada yang miskin, ada sehat, ada itu sudah rumus hidup. Mohon bisa pasti nanti. Ini semua dinikmati oleh semua makhluk. Kalau jabatan terbatas diberikan oleh Allah, betul tidak? Ayo dengan FMI Pak itu hiji, beres tak? Dengan hiji diperbutkan keluaran. Ya. Jadi jabatan terbatas. Orang kaya, apa semua kaya? Terbatas. Beres tak? Ada yang Allah berikan kepada siapapun dengan pangkat jabatan apapun, dengan status sosial apapun. Ada dua yang Allah berikan rata pertama. Apa itu? Susah, senang. Susah, senang. Apakah yang kaya tidak pernah susah? Oh, makanya dia terus-terusan mencari kekayaannya itu karena tidak pernah senang. Harus enggak? Sudah kaya raya, ayo nyalon. Apa boy? Ini susah, bukan tidak? Sudah jadi menteri kaya raya, ayo korupsi. Susah enggak? Enggak susah ya, kalau tidak ditewak KPK. Kalau diudak-udak balboi ke KPK, di mana senang masuk? Tidur di hotel, siul diudak ke KPK. Betul tidak? Betul tidak? Sedang senang-senang dengan keluarga, ngeong-ngeong kayak mobil polisi, jangan-jangan naik nangkap saya. Jadi sama Pak. Orang presiden, wah jadi presiden Pak bahagia. Anak-anak udah jadi pejabat. Terus susah ya, betul tidak? Betul tidak? Jadi semua susah senang milik bersama. Kenapa sih ya Allah? Engkau harus menciptakan penderitaan segala itu. Kau harus menciptakan kesengsaraan itu. Emang Gusti tersanggup itu menciptakan kita ini bahagia saja? Apakah Allah tidak sanggup menciptakan kita sehat saja? Sanggup tidak? Maha sanggup. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa menciptakan apapun yang Allah mau. Oh, kalau kita diciptakan jadi lelaki kabeh, Allah sanggup tidak? Rame mau? Rame. Oh, rame. KUA mau rame. Pengadilan agama mau rame. Sebab pengadilan agama rame gara-gara ya ibu-ibu jembah bapak saya. Betul tidak? Betul tidak? Coba pun lelaki KB, moal. Meren gitu, tapi akhirnya lelaki juga laki di pas ya. Urusan jodoh deh. Jadi Bapak Ibu, rumus hidup di dunia ini tidak pernah selamanya lurus. Tapi Allah Maha Sanggup. Atau buat apa ya Allah menciptakan susah dan senang, kaya miskin, bahagia menderita? Besi urang suudon ke Allah, berarti Allah tuh gak ada mungkin macam Allah Ar-Rahman, Maha Kasih Maha Sayang. Kenapa di dunia harus ada yang menderita? Kalau di dunia bahagia semua, saya yakin Tuhan ada cuma gitu. Ada orang ateis ditanya diajak masuk Islam. Anak-anak suka buat ateis kan ateis. Lah saya tidak akan beragama. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Kenapa tidak ada Tuhan? Katanya Tuhan Maha Penyayang. Kenapa di dunia ada penderitaan? Begitu. Oh. Orang nggak mau menderita mah, so amuk-amukan ke Allahnya. Terus tidak? Ya Allah, kenapa? Sebagai saya ini kok nggak turun-turun, nggak turun? Amuk-amukan, betul tidak? So gitu. Ya, kalau nggak dia turun lagi, amuk-amukan. Gusti itu gunanya banyak
menderita kita itu amuk-amukan ke Allah. Nah itu kebahagiaan. Cicing gitu nya. Wawas lucu sehat tuh nalika tuan naon lagi raos teh sok emot teh kana nyiptakeun wawasna. Hilangnya. Tapi coba sakit we hiji kerunya. Aduh Gusti. Mana betul tuh aya Gusti lumayan nya eling ka Allah kan. Aduh Gusti itu tadi mah tak Gusti teh poho. Kerja can sakit wawas begitu. Jadi ada manfaatnya itu. Bapak Ibu sekali lagi, ya, Insya Allah buka mata siap. Setia tadi bisa. Karena disublik dia di orangnya dia sudah. Menyusublik dia terus bertemu. Waalaikumsalam. Saya balik. Setidaknya. Ini supaya kita ini bisa memanfaatkan maksimal umur hidup yang pertama ini. Cuman persoalannya di umur yang pertama ini Allah tidak pernah menciptakan kita dalam zona nyaman. Tidak selamanya lurus sesuai keinginan, betul tidak? Kahayang orang mas, kahayang kurang sehat wae, duit loba wae, salaki setia wae. Betul tidak? Betul tidak? Semua ingin begitu. Siapa yang ingin begitu? Cuman kenapa harus ada penderitaan? Pak. Maka jawabannya dari yang menciptakan susah dan senang. Susah dan? Siapa yang menciptakan susah dan senang? Urang apa Allah? Lamun urang bisa nyiptakan susah dan senang, saya mah nyiptakan senang hidup teh. Betul tidak? Kalau kita bisa menciptakan susah dan senang, saya pengen hidup senang selamanya, tidak akan menciptakan kesusahan. Betul tidak? Tapi tidak semua orang bisa menciptakan kesenangan selamanya. Dan ciri manusia itu bisa menciptakan susah dan senang. Karena rumus dari Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah, rausan teh kori itu. Yang biasa, yang biasa teh ya aja. Rumus hidup Allah sudah buatnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi kita Pak, susah senang, susah senang. Untung ujungnya senang, betul tidak? Tidak senang, susah, senang, susah. Berarti susah ujung. Betul tidak? Maka dalam hidup ini jangan buru-buru pengen senang. Karena rumusnya harus berangkat dari susah. Kan senangnya kita makan tuh karena lapar, betul tidak? Dan untuk kenyang wae mah moal raos, betul? Sekarang kita berbuka nanti senang tidak? Sebab diawali oleh penderitaan, yaitu lapar. Begitu. Jadi nikmat dari lapar itu Pak, kenikmatan. Oleh sebab itu di dunia ini Allah akan memberikan kenikmatan diawali dengan penderitaan dulu. Jadi guru besar nikmat, cenah, cek parasakan udah akan jadi. Betul tidak? Cek lulus jantan mah, cek soal harus tahu. Tugas nanti nambahan. Halo, saya kan minta jantan mah, kawan-kawan yang jadi guru besar, sudah. Tidak ada titik kebahagiaan di sana. Menjadi guru besar susah bebek Ustaz. Jadi itulah. Jadi susah, senang, susah, senang. Namun demikian kata Allah, ketika kita susah, jangan putus asa. Sebab susah di dunia akan berakhir dengan kesenangan. Ketika kita senang, jangan lupa daratan kata Allah.
Sebab kesenangannya nanti akan dibatasi oleh Allah dengan kesusahan lagi. Betul tidak Pak? Bu? Karos enggak? Karosnya kerja 1 bulan menderita tidak? Tugas Eropa masuk tanggal 1. Bahagia tidak? Bahagia sementara. Betul tidak? Nikmati saja lah. Betul? Betul tidak? Nikmati dulu lah, gitu lah sudah. Sok sama Allah, sesudah nikmat kita menderita dewa, hutang gitu. Udah gitu saja. Jadi jangan pernah kita putus asa karena penderitaan, sebab di dunia tidak selamanya hidup menderita. Jangan merasa, apa-apaan kalau huruf pohon dicak tangan dia mencari, ya, ngangka apa terbang-terbang. Ketika kita sudah berada di puncak, sebab pada akhirnya kita juga akan turun lagi. Gitu Pak. Halo. Nah, oleh sebab itu, ujung daripada kehidupan pilihan kita. Mau berangkat dari susah dulu, mau dari senang dulu. Maka orang beriman selalu mengatakan hidup ini harus menjadi kesenangan semuanya. Bagaimana kesenangan, kebahagiaan dalam arti banyak harta kekayaan menjadi kebahagiaan? Bagaimana ketika kurang harta menjadi kebahagiaan? Jadi orang beriman selalu menjadikan persoalannya menjadi jalan kebahagiaan. Gitu kan? Itu perbedaannya dengan orang kafir. Orang kafir itu kalau sudah naik lupa. Akhirnya dia hancur. Ketika down dia lupa. Sehingga putus asa bunuh diri. Maka konsep orang mukmin tidak ada putus asa. Kalau mau putus asa, daftar dulu jadi orang kafir. Gitu. La tai'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Maka orang mukmin harus bahagia selamanya, sekalipun sedang banyak uang. Betul tidak? Sekalipun sedang banyak uang, tetap harus bahagia. Uang duit gelisah. Ada tidak orang banyak uang gelisah? Banyak Pak. Sebab akhirnya tambahan. Betul tidak? Karena bertambahnya nominal bagi orang kafir akan berbanding lurus dengan bertambahnya keinginan. Betul tidak? Hakikat kebahagiaan itu apa? Kata para filosof. Bu, terang dengan hakikat kebahagiaan. Kata Prof. Hamka, hakikat bahagia adalah terpenuhinya keinginan. Kata sudah. Terus jadi rektor kudu nama bahagia. Tapi hayang jadi menteri menderita lagi tidak? Menderita. Terus jadi menteri kudu nama bahagia. Betul tidak? Hayang jadi presiden menderita. Nah oleh sebab itu pertanyaannya, apakah keinginan ada batasnya? Ada tidak? Tidak ada. Kalau begitu, mau bahagia lagi. Nah, lalu sudah. Belum gajinya ke 3 juta cukup gue. Nah, misalnya tahunnya mirip Yamaha motor maksudnya gitu. Lalu tidak? Gaji naik 10 juta, punya Yamaha. Tulus apaan saja. Tuh kan menderita deh. Harusnya sudah bahagia dan sudah terpenuhi keinginan kan? Tapi duit nambahan, bahaya nambahan. Halo. Nah oleh sebab itu kata Allah terakhir ya Pak. Mohon ayo masuk terakhir kena baik carikan. Renungan sebuah hadis yang terakhir. Ajaban li amril mu'min. Kata Rasul, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Idza asabathu sarrahu syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu darrahu syakara wa in asabathu darrahu sabara fa kana khairan lahu. Kata sudah sekarang bukan itu. Enggak usah fasih gitu hadisnya. Nah jadi Arab kita supaya dianggap itu ustaz gitu. Namun untuk pakai Arab-Araban masih
Dianggap nanti tukang negang obat. Kata Rasul mengagumkan orang beriman itu, mengagumkan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu. Karena segala urusan yang dihadapinya selalu menjadi jalan kebahagiaan, kebaikan bagi dirinya. Sikap ini kata Rasul tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Wah, hebat. Sikap seperti apa? In asabathu sarra'u syakara. Kalau orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan berlimpah, jabatan naik terus, wah duit loba wae, dia tidak lupa daratan. Sebab kalau lupa daratan kadang membuat penderitaan. Betul tidak? Tapi dia punya stabilisator yang disebut apa? Syakara, bersyukur. Maka kenikmatan yang berlimpah tadi menjadi jalan kebahagiaan bagi dirinya, sebab dia bisa mengendalikan segala harta kekayaan, jabatan, kekuasaannya, sehingga menjadi kebaikan bagi dirinya, menjadi kemuliaan bagi dirinya, bagi kebahagiaan bagi dirinya. Itulah orang beriman. Sebaliknya wa asobathu dharra, kalau dia ditimpa penderitaan, kekurangan ini, kekurangan itu, harta berkurang dan lain sebagainya, kadang sakit dan lain sebagainya, dia tidak langsung down, putus asa sampai bunuh diri. Kenapa? Dia masih punya satu alat stabilisator. Apa? Sabar, sabar. Fakat khalalah, maka kesabaran itu menjadi jalan kebaikan bagi diri. Nah, oleh sebab itu mari kita nikmati susah senang ini. Mari kita nikmati pekerjaan yang kita lakukan ini. Niatkan karena Allah. Hayatuna kulluha ibadah. Bagi orang mukmin semua kehidupan adalah ibadah. Kerja ibadah. Niatkan karena Allah agar bahagia. Susahnya kerja akan berimbang dengan senangnya memperoleh hasil kerja. Keseimbangan antara penderitaan bekerja dengan niat ikhlas karena Allah akan nanti berakhir dengan kebahagiaan yang seimbang. Ya, sebab itu susah-susah dahulu sekarang, karena susah senang itu episode di dunia saja, tapi nanti penderitaan kita di dunia akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan surga yang tidak akan pernah ada penderitaan. Jadi lamun hayang senang salamana kayak waktu di surga. Lamun hayang susah salamana kayak waktu di neraka. Dunia mah susah senang, susah senang. Aduh jangan kesuruh melampungan waktu nanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya bisa berdiri manfaatna luhur sawal pada cara pun dengan kasuhun. Saya nanti Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni kekirangan hatinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya mungkin Pak ditutup dengan doa oleh Ibu sabar ya, insyaallah belum maghrib. Doa orang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Karena sedang dalam penderitaan. Adalah dari Allah SWT, mohon kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umur kita dengan segenap aktivitas hidup kita semuanya menjadi nilai ibadah. Kalau ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan Allah bisa menyempurnakannya. Karena yang kurang daripada diri kita, yang sempurna hanya berada di Allah Subhanahu wa taala. Wa abadana billahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir. Hamdan hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kesempatan kali ini kami Engkau anugerahkan kepada kami nikmat umur sampai memasuki bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan.
yang penuh ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, segala aktivitas Ramadan kami, segala ibadah di siang dan malam hari kami, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Sekalipun masih ada kekurangan, karena kami menyadari betapa dhaifnya kami, sering-sering kami tergelincir pada kesesatan, pada kekurangan, pada kelemahan. Hanya Engkau yang maha sempurna. Oleh sebab itu sempurnakan ya Allah pada kekurangan kami ya Allah, sempurnakan kekurangan. Ya Allah, kalaulah masih ada sisa umur sesudah Ramadan ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk terus beramal saleh, untuk terus memenuhi segala kewajiban-kewajiban kami yang masih tertunda ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kami masih banyak dosa. Jangan biarkan kematian menimpa kami sebelum kami mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kami masih banyak meninggalkan segala dosa-dosa yang belum sempat kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Oleh sebab itu berikan kesempatan kami ya Allah untuk mengisi sisa-sisa umur ini untuk sebesar-besar beribadah kepada-Mu melalui segala tugas kewajiban kami, bekerja kami, usaha kami. Kami serahkan semuanya untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Oleh sebab itu pada saatnya kami kembali menghadap-Mu, mohon mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ini bisa kami yakin belum tentu kami masih bisa menemukan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu di puncak Ramadan tinggal beberapa hari ini ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani agar sanggup kami menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal sesuai dengan tuntunan-Mu dan tuntunan Rasul. Dan berikan kami rezeki yang banyak penuh keberkahan agar di bulan suci Ramadan kami bisa berbagi kepada sesama, menjadi amal jariah kami ketika kami nanti menghadap-Mu. Pada saatnya kami nanti kembali kepada-Mu ya Allah, jadikan kematian yang penuh husnul khatimah. Jadikanlah kematian kami menjadi tempat kami beristirahat ya Allah, jauh dari azab kubur, jauh dari siksa kubur. Kematian menjadi kematian yang penuh kenikmatan, istirahat dari segala kesibukan duniawi yang pernah kami lakukan, sehingga kami mendapatkan rahmat dan ampunan ya Allah. Di saatnya kami kembali nanti di alam mahsyar, mudah-mudahan kami bisa selamat dari hisab-Mu ya Allah. Kalau Engkau nanti menghisab kami ya Allah, hisablah dengan hisab yang ringan ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi ahli neraka ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli surga. Jadikan kami menjadi ahli surga. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi semangat terus berada dalam jalan takwa. Jangan biarkan kami tergelincir dari dosa. Jangan biarkan kami dalam kemaksiatan ya Allah. Ingatkan kami ketika kami lupa ya Allah. Berikan kami petunjuk ketika kami tersesat ya Allah. Berikan kami jalan keluar dari segala kesusahan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang saleh-salehah. Karena kami rindu nanti ketika kami sudah berada di alam barzakh, ketika kami sudah kaku, tubuh kami sudah tak berdaya, nyawa sudah lepas dari badan, kami ingin anak-anak kami lah yang nanti memandikan kami, yang mengkafani kami, yang mensalatkan kami, dan yang menurunkan kami ke liang lahat. Kami ingin mereka nantilah yang terus-menerus nanti akan mendoakan kami ketika kami berada dalam barzakh, sehingga kami menjadi terhibur ya azam ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Juga untuk ayah dan ibu kami ya Allah, untuk ayah dan ibu yang masih ada, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan umur panjang dan penuh dengan rezeki yang berlimpah ya Allah, menjadi ahli-ahli ibadah ya Allah. Ketika Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan pertemukan kami kembali di surga nanti ya Allah, kepada ibu dan ayah yang sudah tiada ya Allah. Jangan biarkan mereka tersiksa di alam barzakh ya Allah, karena begitu besar jasa mereka ketika mereka masih hidup. Ibu mengandung kami 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati. Ia terus berjuang memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami menjadi hidup yang layak, hidup dewasa, berpendidikan, dan sekarang sudah menjadi orang yang
dewasa seperti ini, menjadi banyak mandiri seperti ini semua tidak lepas dari jasa dan ayah ibu yang kini sudah berada di alam ukhra. Oleh sebab itu semua jasanya ya Allah, jadikan wasilah untuk menyelamatkan mereka dari azab kuburnya ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan mereka, pertemukan kami kembali di surga ya Allah. Bersama mereka seperti yang kau janjikan bahwa surga akan dimasuki oleh orang yang beriman, bersama keluarganya, bersama anak, bersama pasangan hidup, bersama ayah, ibu dan semua. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bibarkati subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan.